Bapak Kepala SMP Negeri 7 Borong yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan para pegawai SMP Negeri 7 Borong yang saya hormati, serta siswa-siswi sekalian yang kami kasih dan kami banggakan. Teristimewa adik-adik peserta lomba yang kami banggakan pada kesempatan hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan penyelenggaraannya kita semua masih diperkenankan untuk dapat berkumpul di lembaga pendidikan ini, teristimewa dalam kegiatan perlombaan, ya, lomba pidato dan bertutur, ya. Tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Ya. Berikutnya saya akan membacakan susunan acara pentas lomba. Yang pertama pembukaan oleh MC, kemudian yang kedua doa, berikutnya laporan dari ketua panitia, yang keempat sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Borong selaku penanggung jawab, kemudian pembagian hadiah pada peserta lomba, dan yang terakhir penutup. Ya, selanjutnya marilah kita mengawali kegiatan perlombaan kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiada henti-hentinya kami aturkan pujian dan syukur atas segala kasih dan anugerah hidup yang masih boleh kami alami hingga pada saat ini. Kami bersyukur karena dalam kesempatan yang berahmat ini Engkau berkenan untuk mengumpulkan kami semua dalam kegiatan perlombaan pidato dan bertutur. Ya Allah, semoga kegiatan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, dan semoga dapat mendatangkan manfaat yang baik untuk kami, baik kami sebagai para guru maupun siswa-siswi yang kami didik. Akhirnya Bapak, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan kepada kita semua, mari kita dukung kegiatan ini, ya, agar kegiatan perlombaan kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan aman dan lancar, ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan perlombaan kita, kami memberi kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah kata dua sekaligus membuka kegiatan perlombaan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Rekan-rekan panitia dan dewan juri yang saya cintai, Bapak Ibu Guru dan pegawai SMP 7 yang saya kasihi, anak-anakku peserta lomba yang terkasih, tercinta dan tersayang, dan semua siswa SMP 7 Borong yang saya cintai, saya kasihi dan saya banggakan. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Pertama-tama sebagai umat beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenanannya, atas cinta dan rahmatnya kita dipersatukan dalam ruangan ini dalam suasana kasih, suasana cinta. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rapor pendidikan kita, nilai literasi dan numerasi kita kurang
kurang maksimal, kurang memuaskan. Karena itu sebagai usaha kita, upaya kita untuk memperbaiki kekurangan nilai literasi kita dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu kita adakan pentas lomba pidato dan lomba bertutur. Tapi siap untuk teman-teman panitia dan anak-anak, kalian sungguh luar biasa. Yang tidak ikut dalam lomba bukan berarti mereka ini tidak bisa. Yang ada ini adalah utusan dari setiap kelas dan utusan dari setiap kelompok. Jadi yang tidak ikut lomba jangan pesimis, mereka adalah utusan kita. Karena itu sekali lagi saya sangat merasa bangga. Saya sangat merasa bangga karena Bapak Ibu amat peduli, teman-teman panitia peduli dengan peningkatan kualitas anak-anak kita, terutama pada hari ini peningkatan kualitas literasi dan numerasi, sehingga diharapkan ke depan untuk nilai literasi kita semakin meningkat. Dan saya selaku kepala sekolah menyampaikan pesan kepada teman-teman, kita tingkatkan hal yang baik ini, ya. Kita pertahankan hal yang baik, hal yang buruk kita tinggalkan, sedangkan hal yang positif kita tingkatkan. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya membuka kegiatan ini dengan resmi. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara kita secara resmi. Berikutnya sambutan dari Ketua Panitia. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili panitia penyelenggara kegiatan lomba mengucapkan selamat datang para peserta lomba dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di kegiatan lomba ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah serta teman-teman guru yang telah membantu dalam penyelenggaraan kegiatan lomba ini. Tujuan kami menyelenggarakan kegiatan ini yakni meningkatkan nilai literasi peserta didik di sekolah kita, di mana saat ini nilai literasi peserta didik kita masih sangat rendah kesadarannya. Mari kita ikuti lomba ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya kita langsung ke acara lomba, ya. Langsung saja kita mulai dengan lomba bertutur. Saya dari kelas 7A ingin membawa sebuah cerita yang berjudul Seorang Ibu dan Anaknya yang Sombong. Pada suatu hari, di sebuah desa ada seorang ibu yang bernama Levi dan anaknya bernama Putri. Hidup mereka sangat miskin. Mereka tidak mempunyai ladang dan sawah. Pada suatu hari, sang ibunya pun pulang dari kerja. Datanglah anaknya dan berkata, "Ibu, Putri ingin sekolah. Putri ingin melanjutkan sekolah." Lalu jawab ibunya, "Maafkan ibu nak, ibu tidak bisa melanjutkan sekolah. Karena pekerjaan ibu setiap hari cukup untuk membeli makanan kita." Oleh karena itu, anaknya pun berputus asa dan menendang semua barang-barang di sekitarnya. Hari menjelang pagi, Putri pun berjalan-jalan di sebuah desa dan ia menemukan dengan teman-temannya yang putus sekolah. Lalu ibunya berkata, "Putri, kamu harus mengikuti ibu pergi bekerja supaya kamu bisa melanjutkan sekolahnya." Tetapi anaknya menjawab, "Aku tidak mau bekerja seperti itu, Ibu. Aku ingin menjadi anak yang sukses. Aku tidak mau menjadi anak yang miskin." Tetapi ibunya menjawab, "Putri, kamu jangan cepat putus asa. Pasti ibu akan melanjutkan kamu untuk sekolah." Sesudah itu, ibunya pun kembali
ia pun bertemu dengan, dan ternyata prajurit itu mengetahui bahwa Putri adalah anak yang sombong. Lalu Putri pun mengajak prajurit itu untuk pergi ke rumah mereka. Sesampai di rumah, prajurit itu pun melihat ibunya Putri sedang membersih di sebuah kolam. Lalu prajurit itu bertanya, "Putri, itu siapa?" Jawab Putri, "Oh, itu pembantu aku." Lalu Putri pun meninggalkan prajurit itu dan mendorong ibunya ke sebuah kolam. Lalu ibunya pun meminta tolong kepada para warga. Dan Putri pun kembali ke sebuah kerajaan. Itu ia mendapatkan kabar bahwa ibunya telah meninggal. Lalu ia menyesal. Itu saja dari saya ingin mengucapkan terima kasih. Pesan dari cerita di atas, kita jangan membuat sombong kepada orang lain, terlebih khusus kepada orang tua kita. Karena orang tua kita telah melahirkan kita dan menjaga kita. Berikutnya penampilan yang kedua untuk lomba pidato. Hadirin yang saya hormati, diketahui bahwa lingkungan merupakan tempat hidup dari seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar kita dapat hidup dengan nyaman. Salah satu cara menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Tetapi terkadang hal itu sangat sulit dilakukan oleh kita. Saat ini, kesadaran untuk menjaga kebersihan di kalangan kita sebagai seorang murid sangatlah berkurang. Dilihat dari lingkungan sekolah kita yang masih terdapat tempat sampah yang disediakan oleh sekolah cukup memadai. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga dapat menjalankan piket kelas sebagai aksi menjaga kebersihan di lingkup sekolahan. Dan biasakan memilih sampah sesuai dengan kelompoknya sebelum dimasukkan ke tempat sampah. Sampah dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, sampah basah. Sampah basah yaitu sampah yang mudah terurai dan membusuk. Contohnya sisa makanan, sisa buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang kedua, sampah kering yaitu sampah yang tidak mudah terurai dan membusuk. Contohnya plastik, karet, kaca, tekstil, dan lain-lain. Yang ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun, yaitu sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme, antara lain sampah baterai, cat, pestisida, dan sampah rumah sakit. Tetapi tempat sampah yang bisa disediakan hanya ada jenis, yaitu sampah basah dan sampah kering. Tetapi pada akhirnya pemisahan sampah basah dan sampah kering tersebut dibuang dan disatukan kembali. Jadi sia-sia kita memilih sampah basah dan sampah kering kalau akhirnya juga disatukan kembali. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan pesan dari pidato saya bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Dengan ini, saya dan hadirin peduli dan sadar dengan pentingnya menjaga kebersihan. Hadirin sekalian, demikianlah pidato yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya ucapkan terima kasih. Lomba pidato perwakilan dari kelas 8B. Oh, hari lahir Pancasila 1 Juni 2023. Salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat pagi pada para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan rezeki-Nya lah kita dapat berkumpul kembali dalam suasana bahagia di hari peringatan Hari Lahir Pancasila. Para pendiri bangsa Indonesia mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologis bangsa, dan sejak kelahirannya sampai saat ini, Pancasila adalah kekuatan kita untuk berjuang mencapai cita-cita kita. Selain itu, Pancasila menjadi pengingat kita bahwa di tengah semua situasi dan kondisi, kedaulatan Indonesia berdasar pada keadilan sosial dan persatuan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, merefleksikan kembali nilai-nilai Pancasila pada hari ini merupakan awal yang baik untuk menyatukan cita-cita dan langkah kita ke depannya. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Lahir Pancasila perlu kita jadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus kita lakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang teguh di masa yang akan datang. Selain ini, upaya yang kita lakukan lebih berfungsi pada hasil akhir mengesampingkan interaksi sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan. Hal tersebut kurang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menelaraskan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Menyadari hal tersebut, inilah waktunya mendapat kemauan seluruh kelompok masyarakat dan memprioritaskan konservasi alam. Dalam hal ini, Pancasila akan berperan sebagai titik berangkat sekaligus tujuan pembangunan bangsa dan negara kita. Kebangkitan dan kemajuan bangsa kita dari pandemi ditentukan oleh kemerdekaan anak-anak Indonesia untuk mengembangkan potensi sendiri dengan kemampuan dan panggilan hatinya. Inilah titik berangkat kita. Selanjutnya, kemerdekaan dalam belajar, berkarya, kemerdekaan dalam budaya akan melahirkan generasi pelajar Pancasila, yaitu sosok pembelajaran sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, maupun bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Para pelajar Pancasila itulah yang akan meneruskan estafet pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan di masa depan. Kepada semua hadirin, saya ucapkan selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila yang menyertai langkah kita, marilah membangun Indonesia yang lebih teguh, lebih inklusif, dan lebih mencerdaskan dengan merdeka belajar. Kita lanjut ke lomba bertutur. Kami panggil perwakilan dari kelas 7A. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan anaknya yang bernama Bawang Merah dan Bawang Putih. Namun, janda itu memperlakukan bawang putih sebagai pembantu. Karena memang bawang putih bukanlah putri kandungnya. Suatu ketika, baju merah kesayangan ibunya terhanyut pada saat bawang putih mencucinya di sungai dekat hutan. Ibu tirinya amat marah dan menyuruh bawang putih untuk mencari baju itu sampai ketemu.
Ketika sedang mencari baju merah itu, Bawang Putih bertemu dengan nenek yang tinggalnya dekat sungai itu. Ternyata tak sengaja baju merah itu ditemukan si nenek. Si nenek akan mengembalikan baju itu asalkan Bawang Putih mau menemaninya dalam waktu 1 minggu di rumahnya. Bawang Putih pun setuju. Setelah 1 minggu, si nenek mengembalikan baju merah itu. Karena Bawang Putih sangat baik dan rajin, si nenek memberikan sebuah labu kuning. Bawang Putih pun pamit pulang dengan membawa baju merah dan sebuah labu. Setelah sampai di rumah, Bawang Putih pun menyerahkan baju itu kepada ibunya dan membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya, ternyata dalam labu tersebut terisi penuh dengan emas permata yang tak ternilai harganya. Melihat hal itu, ibu tirinya dan Bawang Merah yang serakah segera merebut emas dan permata itu, dan ibu tiri pun berpikir untuk meniru apa yang dilakukan Bawang Putih. Segera ia menyuruh Bawang Merah untuk pergi ke rumah si nenek dan menemaninya dalam waktu 1 minggu ini di rumahnya. Setelah 1 minggu, Bawang Merah meminta dihadiahkan sebuah labu, dan si nenek pun memberikan labu itu. Bawang Merah pun pamit pulang, dan setelah sampai di rumah, ibunya dan Bawang Merah segera membelah labu terbesar. Ternyata yang keluar dari labu tersebut bukanlah emas permata, ternyata ular dan kelajengku. Bawang Merah dan ibunya menggigil ketakutan. Hewan-hewan tersebut menyerang Bawang Merah dan ibunya. Mereka pun berhasil lolos dan segera meminta maaf kepada Bawang Putih. Nah, teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa keserakahan akhirnya berujung pada petaka. Maka dari itu, kita harus patut bersyukur kepada apa yang kita miliki. Pentingnya membersihkan lingkungan di sekitar. Kebersihan lingkungan sangatlah penting untuk manusia. Merawat diri tidaklah hanya memakan dan minuman yang bersih dan bergizi. Kita juga perlu merawat diri kita dengan membersihkan lingkungan di sekitar, lebih khusus bagi masyarakat di lingkungan sekolah. Lingkungan tidak bersih itu bisa mengancam nyawa manusia. Contohnya, semakin banyak sampah yang berserakan, semakin banyak nyamuk yang tinggal di dalam ruangan sekolah. Tindakan yang sepantasnya dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya, membakar sampah plastik, dan tidak menyimpan plastik atau sisa jajanan serta kertas dalam meja laci. Memotong rumput di halaman maupun di belakang sekolah. Keaktifan kita sebagai warga sekolah membuat semua lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan tidak ada nyamuk saat KBM berlangsung. Dan tempat sampah bukan untuk tendang, melainkan untuk menyimpan sampah. Dan setiap pagi memperhatikan air di kamar mandi maupun di WC. Tindakan ini membuat kita terbiasa dengan semua tindakan yang sudah diterapkan sebelumnya, dan tidak mengganggu warga sekolah saat aktivitas di luar kelas maupun di dalam kelas. Saya membuat pidato ini karena saya ingin semua menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan. Pada kesempatan ini, saya telah mengamati lingkungan yang bersih, segar, nyaman, dan tidak mudah untuk menjadi sampah berserakan. Dan alangkah baiknya kesepakatan dan ketertiban akan selalu ada dalam masa ke masa. Kita juga perlu untuk toleransi
gotong royong, dan saling menghargai sesama dalam lingkungan sekolah. Jangan samakan orang muda dan orang dewasa. Jika pada saat bakti bersama kita toleransi, gotong royong, dan kerjasama, maka kerja bakti akan cepat selesai. Membuat kesepakatan dalam kelas maupun di luar kelas akan mewujudkan suatu hal yang baik. Misalnya di luar dan di dalam kelas disuruh untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, maka siswa dan siswi akan lebih tahu dan lebih paham akan peraturan yang diterapkan. Jika kita selalu toleransi atau gotong royong, maka semakin lama kita pun melihat akan kebersihan lingkungan yang bersih, aman, dan baik. Maka dari situlah kita akan tahu bahwa lingkungan bersih itu adalah salah satu tindakan yang bisa menjaga keamanan, kebersihan, serta kesehatan tubuh. Jika peraturan itu selalu dilakukan, maka saat aktivitas kita merasa aman. Demikian pidato dari saya. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. 7B. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Saya salah satu dari lulusan dari kelas 7B akan menceritakan sebuah cerita dari bagian pegawai yang berjudul Si Pondik Berkepala Kerbau. Suatu hari di Lambaleda, orang kampung menyembelih kerbau. Kepala kerbau itu dicuri Pondik lalu dibawanya ke kampung lainnya. Lagi-lagi si Pondik ini berniat untuk menipu sesama. Pada saat itu, si Pondik melihat sebuah kubangan kerbau yang tidak jauh dari kampung yang ditujunya itu. Secara diam-diam, si Pondik ini menyimpan potongan kepala kerbau itu di dalam kubangan yang pada saat itu matahari baru saja terbenam. Setelah memasukkan potongan kepala kerbau itu di dalam kubangan, si Pondik pun berjalan menuju kampung yang tidak jauh dari kubangan itu. Namun, si Pondik ini lupa kalau warga kampung itu pernah ditipu. Karena masih ingat penipuan yang mereka alami dari si Pondik, mereka langsung menghadang Pondik dan mengikat tangannya, lalu diseret menuju ke kampung. Namun demikian, malam itu si Pondik masih bisa meyakinkan warga kampung kalau di kubangan benar-benar ada kerbau besar. Keesokan harinya, warga kampung bersama dengan si Pondik berjalan menuju kubangan itu sesuai dengan petunjuk dari si Pondik. Sesampainya di sana, orang-orang kampung melihat kepala kerbau yang ada di kubangan itu. Mereka menduga kalau kerbau itu sedang tidur karena yang tampak hanya kepalanya. Orang-orang kampung sempat percaya bahwa kali ini Pondik tidak akan menipu mereka lagi untuk kedua kalinya. Ayo saudara sekalian, tariklah kerbau ini dari kubangan. Perintah salah seorang ketua kampung yang sempat hadir pada peristiwa itu. Aneh, kok kerbau ini tidak gerak sedikit pun telinganya? Kata seorang warga kampung yang disetujui warga lain. Kerai, kalau saya sudah jauh dari kubangan ini, barulah kerbau itu dikeluarkan, kata si Pondik. Namun, tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya. Kepala kerbau itu pun dikeluarkan dari kubangan, dan ternyata memang hanya potongan kepala kerbau. Karena merasa ditipu terus-menerus oleh si Pondik, orang-orang kampung langsung menangkap Pondik dan mengikat tangannya, lalu dibawa menuju ke kampung. Sampainya di sana, orang-orang kampung menyiksa Pondik dan berkata, "Dasar kepala kerbau, dasar tidak tahu malu," kata seorang warga kampung.
kita potong kepala kerbau yang tukang tipu, kata seorang mata lagi yang sambil memegang kepala kerbau. Manusia yang tukang tipu ini kita bunuh saja, lalu mayatnya dibuang ke gua besar yang dalam di Tengku Nepa. Kata-kata orang kampung yang sudah sangat marah atas ulah si Poni. Kita adili dan kita minta tanggung jawabnya di hadapan Adam, barulah kita bertingkah lebih lanjut. Saran-saran dari salah seorang ketua kampung yang sempat hadir dalam peristiwa. Si Poni pun terus diseret dan diadili untuk minta tanggung jawabnya di hadapan Adam. Pesan dari cerita di atas adalah janganlah seperti Poni yang suka menipu dan makan hasil barang dari orang lain, dan itu adalah hasil dari kerja tipuan. Berwaspadalah terhadap poni-poni yang ada di sekitar Anda. Itu saja dari saya mengucapkan terima kasih. Berikutnya kami panggil untuk lomba pidato ya, peserta dari kelas 8A. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa setiap tanggal 1 Juni di kalender ditandai sebagai hari lahirnya Pancasila. Teman-teman semua, tahukah kalian bagaimana perumusan Pancasila berlangsung hingga menjadi dasar negara Indonesia? Pancasila merupakan hasil dari rangkaian proses panjang, yaitu rumusan Pancasila pada 1 Juni 1945 yang kemudian dipidatokan oleh Insinyur Soekarno. Sementara hasil akhir dari rumusan Pancasila disepakati bersama pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diresmikan menjadi dasar negara Indonesia. Di dalam Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengandung nilai-nilai luhur. Kelima silanya menjadi kewajiban kita semua untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, sebab kita sebagai generasi pemuda bangsa sudah seharusnya bisa meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwa di zaman sekarang ini masih banyak ditemukan konflik sosial, radikalisme, hingga perang saudara yang tidak mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila. Oleh karena itu, saya di sini sebagai generasi pemuda bangsa ingin mengajak Bapak Ibu guru dan teman-teman semua untuk sama-sama bergotong royong majukan negeri. Cara sederhana menerapkan nilai-nilai Pancasila tentu bisa kita mulai bersama dari lingkungan rumah serta sekolah tempat kita belajar ini. Seperti meningkatkan rasa toleransi antara agama, bersikap jujur ketika menghadapi ujian sekolah, beradab kepada orang tua, bapak dan ibu guru, mematuhi peraturan di lingkungan sekolah, serta menjadi pemuda berprestasi. Hadirin yang saya hormati, kebinekaan bangsa ini selalu diuji. Oleh karena itu, sekali lagi, mari
sama-sama saling menjaga perdamaian, persatuan dan persaudaraan di antara kita. Sebelum pidato ini berakhir, saya ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila, bersama Indonesia, bersama Pancasila. Mari kita saling bersikap santun tanpa adanya permusuhan dan kebencian, saling menghormati, saling toleransi dan bahu-membahu demi kemajuan bangsa tercinta ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan di hari lahir Pancasila ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian. Saya minta maaf. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berikutnya kita lanjut ke lomba bertutur. Kami panggil perwakilan dari kelas 8A. Mari undang anak muda. Dahulu kala, di sebuah kampung hiduplah seorang janda miskin dan anaknya. Hidup mereka sangatlah miskin dan sederhana. Kita harus mengakui orang tua kita, walaupun orang tua kita sederhana dan miskin. Karena orang tualah yang membesarkan kita. Demikian cerita dari saya. Atas waktu dan kesempatan yang saya ucapkan terima kasih. Perwakilan dari kelas 7B. Kita sambut ya dengan tepuk tangan yang meriah. Judul Legenda Malipurang. Legenda Malipurang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdampar sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pun pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malipurang. Kata sang istri, "Kenapa suamiku lama sekali?" Datanglah Mali dan berkata, "Selamat pagi, Ibu." Ibu pun menjawab, "Selamat pagi, Mali." Kata Mali, "Aku ingin memancing dulu ya, Bu." Ibu pun menjawab, "Hati-hati di jalan ya, Nak." Sejak kecil, Mali gerak membantu ibunya mencari ikan untuk makanan sehari-hari. Mali pun berteriak kencang, "Lihat Ibu, aku mendapatkan ikan besar hari ini." Ibu pun berkata, "Wah, hebat, Ibu akan merasakan ikan kesukaanmu." Seiring berjalannya waktu, Malin kecil pun bertumbuh menjadi senaga dan pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang telah bekerja banting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Kata sang ibu, "Mali, apakah kamu yakin untuk merantau?" Mali pun menjawab, "Ya Ibu, doakan saja aku berhasil." Bersama nakoda kapal yang baik, Mali pun mulai berlayar untuk merantau. 1 minggu kemudian, Mali pun pulang lagi ke kampung kelahirannya. Ia dan istrinya terlibat turun dari kapalnya yang megah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang, "Malin, Malin anakku, kau sudah jadi dewasa rupanya." Istri pun menjawab dengan keheranan, "Siapakah perempuan selusu itu, suamiku? Katanya ibumu kaya raya." Jawab si Malin, "Dia bukan siapa-siapa, bahkan aku tidak kenal dengan dia." Tak disangka, Malin pun mendorong ibunya hingga jatuh tersungkur. Kata Malin, "Istriku, ayo kita pulang. Sepertinya kita telah berlabuh di pulau yang salah." Malin dan istrinya pun meninggalkan ibunya yang terus meneteskan air mata yang banyak. Ibu pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, aku akan memaafkannya. Jika dia benar anakku, kumohon keadilanmu." Tiba-tiba langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gelita. Sepertinya Tuhan mendengar doa sang ibu. Hujan yang dahsyat
menghantar kapal Malin akibat tersambar petir yang besar. Kapal tersebut berombang-ambing di lautan lepas. Malin pun jatuh dari kapal tersebut dan berteriak kencang. "Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Maafkan anakku ini, Bu." Malin pun meminta maaf namun terlambat. Sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Pesan dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang sudah melahirkan kita. Hormatilah dan sayangilah ibu. Kami panggil Adik Justina Renata Gin, perwakilan dari kelas 7. Kancil dan kuda yang sombong. Pada suatu hari, Kancil pergi berjalan-jalan melewati hutan. Semalam hujan sangat deras. Banyak sekali kubangan yang tidak terlihat, sehingga Kancil harus berjalan dengan cara melompat-lompat untuk menghindari dari kubangan tersebut. Tiba-tiba muncullah seekor kuda. Tubuh kuda tersebut sangat besar, kuat dan gagah. Ia berlari menuju Kancil. Sesampai di depan Kancil, kakinya terkena lubang kuburan tersebut. "Hei Kancil, pelangkah jalanmu," ujar Kancil. "Kamu yang salah karena kurang gesit. Bukan salahku jika kamu terkena cipratan itu." Bukannya meminta maaf, kuda malah menyalahkannya. "Hei kuda, jangan sombong. Itu tidak baik. Seharusnya kau meminta maaf, bukannya menyalahkanku," ujar Kancil. "Aku sama sekali tidak sombong, Kancil. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Pasti kau sangat iri padaku. Aku lebih kuat, tubuhku lebih besar, dan dapat berlari dengan cepat." Mendengar hal itu, Kancil pun merasa terhina. Akhirnya, ia mencari cara agar ia jerah. Ia pun mendapatkan ide. "Begitukah kuda? Kalau begitu, bagaimana kalau kita adu lari? Kita buktikan siapa yang dapat berlari dengan cepat," ujar Kancil. "Sudah pasti aku yang akan menang. Tapi aku menghargaimu dan menerima tantangan itu," ujar sang kuda sambil tertawa. Akhirnya mereka pun sepakat untuk mengadakan lari esok hari. Berita tersebut terdengar oleh seluruh penduduk hutan. Kancil pun berlatih dengan semangat. Pertandingan pun dimulai. Pada awal pertandingan, kuda yang memimpin di depan. Namun, saat memasuki hutan, kuda mulai kesulitan karena pohon-pohon yang tinggi dan akar yang melintang dan semak menutupi jalan. Namun, Kancil berhasil sampai di garis akhir terlebih dahulu, dan pasukan hutan pun bersorak-sorai gembira. Dan selamat pagi untuk kita semua. Saya salah satu pengutusan dari kelas 8A yang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Cerdiknya Ladana. Ladana pergilah ke sebuah desa tetangga. Di sana aku diundang untuk menghadiri acara kematian di sana. "Pergilah sebagai perwakilanku," kata seorang ayah kepada anaknya. "Baiklah ayah," jawab Ladana. Ladana segera menggantikan baju dan bergegas pergi ke desa tetangga. Ladana dan ayahnya tinggal di sebuah desa di tanah Toraja. Di sana sudah menjadi kebiasaan tamu-tamu yang datang menghadiri acara kematian di sana akan diberikan daging kerbau oleh tuan rumah.
Begitu juga yang dialami Ladana saat ini. Setelah acara kematian itu, Ladana diberi jatah kaki bagian belakang kerbau. Ladana merasa aneh, mengapa ia hanya mendapat kaki bagian belakang, sementara teman-teman yang ikut serta dengannya mendapat hampir seluruh bagian kerbau kecuali kaki belakangnya. Ladana berpikir keras, ia ingin mendapat jatah yang lebih banyak. Meminta dengan tuan rumah pun tidak mungkin, lalu ia pun berunding dengan sahabatnya. Bagaimana kalau kita tukarkan saja jatah daging kita dengan kerbau yang masih utuh? Kalau kita mendapat kerbau yang masih hidup, kita bisa memeliharanya sampai gemuk dan jatah kita akan makin tambah besar, usul Ladana. Sahabatnya berpikir sejenak. Kalau betul juga Ladana, meskipun aku mendapat hampir seluruh bagian kerbau ini, tapi ini adalah kerbau kurus, jawab temannya. Bersama-sama mereka menyusukan pada tuan rumah untuk menukarkan jatah daging mereka dengan seekor kerbau yang masih hidup. Tak disangka tuan rumah itu setuju. Akhirnya Ladana dan sahabatnya membawa pulang seekor kerbau. Hai sahabat, kerbau ini kau peliharakan saja. Nanti kalau dia sudah gemuk, baru sendiri. Dan jangan lupa berikan kepadaku kaki bagian belakangnya, kata Ladana. Kau tenang saja Ladana, kerbau ini akan kuberikan makan yang banyak. Sebentar lagi dia pasti gemuk, jawab temannya. Seminggu telah berlalu, Ladana kembali mendatangi rumah sahabatnya. Bagaimana kerbau kita? Aku sudah tidak sabar untuk memakan dagingnya. Sabarlah Ladana, kerbau itu masih kurus, jawab sahabatnya. Tapi aku ingin makannya sekarang, jawab Ladana. Sahabatnya kembali memutar otak. Ia mencari cara agar Ladana menurunkan niatnya. Begini saja. Bagaimana kalau aku ambil saja jatahku hari ini, yaitu kaki belakangnya. Sisanya bisa kau pelihara sampai gemuk, jawab Ladana. Sahabatnya memandangnya dengan heran. Jika kakinya dipotong, tentu kerbau itu akan mati. Jika sudah mati, bagaimana memeliharanya? Kata sahabatnya. Sudahlah Ladana. Bagaimana kalau kita tunggu saja dengan sabar sampai kerbau itu gemuk? Kata sahabatnya. Lalu Ladana pun kembali pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian, Ladana kembali mendatangi rumah sahabatnya. Seperti minggu lalu, ia meminta agar kerbau itu dipotong. Lalu ia pun berkata, jika kau tak mau, aku ambil saja jatahku, yaitu kaki belakangnya. Lalu sahabatnya pun mengatakan, nanti jika kerbau itu dipotong, tentu ia akan mati. Begini saja, kita menunggu dengan sabar lagi sampai kerbau itu gemuk. Nanti kau akan bertambah kaki belakangnya. Ladana mengangguk setuju, lalu ia pun kembali pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian, Ladana kembali mendatangi rumah sahabatnya. Seperti minggu lalu lagi, dia meminta agar kerbau itu dipotong. Jika kau tak mau, aku akan mengambil hari ini jatahku, yaitu kaki depan dan kaki belakangnya. Kali ini sahabatnya benar-benar kesal. Kau ini benar-benar membuatku marah, Ladana. Bagaimana mungkin kerbau itu bisa hidup jika kau memotong kedua kakinya? Ladana hanya mengangkat bahu. Pokoknya aku ingin mengambilnya sekarang, kata Ladana. Sahabatnya kembali memutar otak. Ia pun menemui cara agar Ladana menurunkan niatnya. Lalu ia pun berkata, Bagaimana kalau kau menunggu dengan sabar
Nanti kepala kerbau itu akan kuberikan kepadamu, kata sahabatnya. Ladana tersenyum gembira. Wah, benarkah? Berarti 2 kaki depan dan 2 kaki belakang jadi jatahku sama dengan kepalanya. Jawabnya Ladana senang. Sahabatnya hanya bisa melotot dan menahan amarahnya. Tak sampai seminggu, Ladana kembali mendatangi rumah sahabatnya. Saatnya memotong kerbau, kata Ladana. Jika kau tak mau lagi, aku akan mengambil jatahku, yaitu kaki depan, kaki belakang, dan kepala kerbau itu. Lalu ia pun mengatakan, sudahlah, pulang dan bawalah kerbau ini bersamamu, kata sahabatnya. Wah, benarkah? Wah, terima kasih sekali. Kalau begitu, aku akan memelihara kerbau ini sampai besar dan gemuk, jawab Ladana. Sahabatnya hanya bisa mendengus dan menahan amarahnya. Lalu, demikianlah cerita tentang Ladana yang cerdik, walaupun kecerdikannya itu sering membuat orang lain marah. Cerita ini berpesan agar janganlah kita mengikuti sikap seperti Ladana yang hanya mementingkan diri sendiri sehingga orang lain pun tersakiti. Sekian dari saya ucapkan. Lanjut ke lomba pidato. Kami panggil perwakilan dari kelas 8A. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Upacara ini meneguhkan komitmen kita agar kita lebih mendalami, lebih menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Adalah jiwa besar para founding fathers kita, para ulama, para tokoh agama, dan para pejuang kemerdekaan dari seluruh Nusantara, sehingga kita bisa membangun kesepakatan yang mempersatukan kita. Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Myanmar sampai Merauke adalah keberagaman. Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal, berbagai adat istiadat, berbagai agama, kepercayaan, serta golongan bersatu padu membentuk Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus belajar pengalaman buruk negara lain yang dihantui oleh radikalisme dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara. Pemahaman dan pengamalan Pancasila harus terus ditingkatkan. Ceramah keagamaan dan materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan Pancasila. Komitmen pemerintah tidak perlu diragukan lagi. Banyak upaya telah dan terus dilakukan. Pengembangan pendidikan, etika dan moral, serta berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mari kita jaga perdamaian kita, juga persatuan dan juga persaudaraan. Mari kita bersikap santun dan saling menghormati. Mari kita saling toleran dan saling bahu-membahu. Mari kita bergotong royong demi kemajuan Indonesia. Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Berikutnya kami panggil peserta untuk lomba bertutur, perwakilan dari kelas 7A. Dahulu kala di desa Prambanan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Bakar. Ia mempunyai seorang putri yang bernama Roro Jonggrang. Suatu ketika Prambanan dikala oleh kerajaan Kuning yang dipimpin oleh Banu Bondowoso. Hadirin yang saya cintai,
Lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan tidak lagi terasa nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntun ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan mententeramkan, sehingga ketika kita belajar, kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Setiap siswa yang memiliki jadwal piket sudah sepatutnya mereka datang lebih awal sehingga ketika pelajaran pertama dimulai, lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Hadirin yang saya banggakan. Dan tidak lupa pula kita sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Disediakannya tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita membuang sampah pada tempatnya. Sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan konser, pasti banyak sampah yang tidak sedap dipandang mata. Hadirin yang saya muliakan, akhirnya seperti halnya diajarkan agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani tetapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Setidak dengan adanya kesadaran kita semua akan kebersihan lingkungan sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu yang membawakan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini ada sayembara di Kerajaan Panjarajan. Sayembara tersebut bertujuan untuk mencari calon suami dari Putri Randita Putri. Putri Randita Putri adalah anak dari Raja Adinda dan Ratu Sekar. Rakyat sangat senang dengan Putri Andita karena ia mempunyai sifat yang begitu dermawan. Sayembara tersebut diikuti oleh pemuda-pemuda dari penjuru negeri. Pemuda-pemuda tersebut adalah pangeran dari kerajaan sebelah. Sambil menunggu juru bicara keluar, di depan semua orang ia mulai berbicara. Terima kasih kepada kalian semua yang telah hadir. Sebagai syarat untuk mendapatkan sang putri, kalian harus membawakan sepasang burung vedra. Lalu juru bicara itu kembali masuk ke dalam istana. Serentak pemuda-pemuda itu berhamburan keluar dan mencari burung vedra di hutan. Di sisi lainnya, ada pemuda yang sedang mencari kayu bakar. Ia beristirahat sebentar untuk melepaskan lelahnya. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ia sangat kaget melihat sepasang burung vedra di dekatnya. Ia langsung menangkap burung tersebut karena ia juga mendengarkan tentang sayembara itu. Pencari kayu bakar itu adalah Abraham. Abraham langsung mengikat kedua burung tersebut dan memasukkannya ke dalam cangkar agar tidak kabur. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya ia sampai di depan pintu istana.
Lalu ia dicegat oleh penjaga istana. "Mengapa kau datang ke sini?" tanya seorang penjaga dengan suara marah. Lalu Abram diusir. "Maaf Pak, saya mau ikut sayembara itu," jawab Abram. "Kamu kan bau, mana mungkin Putri Randita menyukaimu," kata penjaga yang lainnya. Lalu kejadian itu didengar oleh Putri Randita dan ia menghampiri Abram. "Mengapa kamu datang ke sini?" tanya raja. "Saya mau ikut sayembara itu, Baginda," jawab Abram. "Baiklah, kamu boleh ikut, tapi kamu harus menepati persyaratannya," kata Raja Adinda. Lalu Abraham mengeluarkan sepasang burung vedra yang ditangkapnya. Raja pun kaget dan ia berkata, "Apa kamu membawanya?" kata raja lagi. "Iya Baginda," jawab Abram. "Tidak, aku tidak mau punya menantu seperti kau. Sudah bau dekil lagi." Lalu sang Putri Randita pun menengahi mereka. "Tidak ayah, dia sudah menepati sayembara itu. Dan dia sudah menepati syarat untuk menikahiku," kata Putri Randita. Lalu suasana jadi hening. "Baiklah putriku, kalau itu yang engkau mau," kata raja dengan lembut. Berapa hari kemudian mereka pun menikah. Akhirnya hidup bahagia selama-lamanya. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman, pesan dari cerita di atas, kado dari seseorang adalah takdir terindah dari Tuhan. Kami mengundang Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan hadiah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya untuk juara kedua lomba pidato. Juara 3 lomba pidato. Terima kasih Pak. Berikutnya untuk juara 3 lomba bertutur, silahkan. Kami berangkat. Peserta bertutur yang juara 2. Satu lomba bertutur kami undang. Selamat dan profisiat untuk peserta ya yang menjadi juara.